Ujian yang Allah berikan kepada kita berbagai macam bentuknya. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah yang sering wak dengar ketika acara takziah, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sesuatu. Sesuatu ujian yang Allah beri. Kalau dalam ayat ke-5 bentuk ujian Allah sampaikan pada kita, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. 5 bentuknya. Rasa takut ujian, rasa lapar ujian, kekurangan harta ujian, kekurangan jiwa meninggal ujian, kekurangan buah-buahan ujian, ujian sadonya. Rasa takwi baam ko ndak pai ke masjid, takwi wak kok karena corona beko. Takwi ku ujian. Padahal Allah sudah sampaikan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa 'azizun ghafur. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji kamu. Siapakah yang lebih baik amalnya? Dia lagi Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Muluk ayat yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati Allah, kembali sejenak kita tinggalkan kegiatan kita. Kita datangi masjid kita ke dalam rangka melakukan ubudiyah untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Sebelum pelaksanaan salat kita lakukan secara berjamaah, terlebih dahulu kita isi rohani kita dengan siraman agama. Pada kesempatan kini kita kemukakan sebuah judul, hidup penuh dengan berbagai macam ujian. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita mungkin pernah bertanya ke orang, atau mungkin orang bertanya ke awak. Pertanyaan yang dilontarkan, lai sehat? Kecek kita, lai sehat Pak, lai sehat Bu. Alhamdulillah kok badan yo lai sehat, tapi saku-saku kurang sehat. Ada mendengar kata-kata tak itu. Atau mungkin model ko keluar kata di muncul awak, ko ekonomi sehat bana aku mah kecek kita. Jawe di munculnya ko ekonomi yo lai sehat, tapi badan sakit-sakit se. Ndak ada kita ku rupanya yang ndak punya masalah dah.
Setiap kita pasti menghadapi masalah. Andai kata setiap masalah itu merupakan satu ujian, berarti setiap kita pasti akan menempuh ujian dengan berbagai macam bentuk. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapakah yang lebih baik amalnya. Bapak Ibu, kita baca dalam surat Al-Mu'minun surat nan ke-23 ayat yang ke-102 balik sampai 105 balik. Firman Allah, qala qam labistum fil ardi adada sinin. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu, manusia menjawab, labisna yauman au ba'da yaumin. Mungkin satu hari atau setengah hari. Fas'alil adin, tanyakan kepada mereka yang menghitung. Apa maksud Allah sehari atau satu hari? Kita baca ayat sebelum ko surah Al-Had ayat yang ke-47, potongan ayatnya Allah sampaikan pada kita, wa inna yauma inda rabbik, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka alfin sanah mimma ta'udun, 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di sehari menurut perhitungan Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita manusia. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Umur kita bara. Kita baca sejarah 25 nabi dan rasul. Rupanya yang paling panjang umurnya Nabi Adamnya 1000 tahun. Tiba di Nabi Nuh 900. Tiba di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tinggal. Awak umatnya kisaran tak jauh beda dengan Nabi kita. Di ko ada di antara kita yang lah lewat daripada 63, berarti kelebihan bonus Allah berikan ke awak. Andai kata Bapak Ibu watanya kita ke Pak RT nanado di lingkungan awak, Pak RT apa kece Pak RT kok? Dari sekian banyak warga Pak RT, barang yang paling panjang umurnya, nyu cari data di Pak RT. Ada ndak nan 100 kecawa? Alun ada lain. Nan 90 aku ada berdua. Contohnya. Nan 80 aku lagi gak banyak. 70 aku banyak lepas itu lah. Jadi Bapak Ibu artinya jangankan akan 1000 tahun, jangankan 900 tahun, mencari umuran 100 saja kini orang lah payah mencari. Di kok sekiranya maaf Bapak Ibu ya, umpama baru bek ke dukun, anang kecek dukun kok kumurah ubeknya kok kecek awak, tolong carikan ayah ludah orang yang bau umur 100 tahun, kama kali cari. Contohnya payah mencari, ado cuma ndak bara ada. Jadi umur kita umat Nabi Muhammad tidak jauh bedanya dengan Nabi kita. Di makanya Bapak Ibu rahmatillah, Allah lanjutkan dalam ayat, qala illa bistum illa qalila. Sesungguhnya kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, cahsenyo sabantabananyo. Lau annakum kuntum ta'lamun, jikalau sekiranya kamu mengetahui. Nyibilo tahunya kita sabanta setelah wak lalui. Kini Bapak Ibu bara umur 70, kapatangko baru menikah baru hala 70 sekini. Kan itu kecewa. Kini wak rasokan kapatangko baru sebelum wak lalui. Contoh menjelang puasa, masuk bulan puasa pertama de lama 30 hari lai. Tapi lah wak lewati 30 hari, kapatangko mulai puasa lah karayo seha. Bila terasonya dewa sabantanya setelah wak lewati. Makanya nan paling jauh dengan kita adalah masa lampau, dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Namun kedua-duanya ke Bapak Ibu, awak kan mengalami 4 kali proses. 2 kali duit, 2 kali mati. Mana dulu awak mati pada dik mati dulu.
Sebelum pertemuan orang tua kita mati. Pertemuan orang tua kita, hidup kita, lahir ke dunia. Berpisah nyawa jo badan, meninggal dunia kita. Mati yang kedua. Sampai kita dalam kehidupan akhirat, dihidupkan kita kembali, hidup yang kedua. Kondisi yang kita alami modeku Bapak Ibu, hidup di dunia wak punya persiapan, hidup di akhirat wak punya persiapan. Kedua-duanya tak bisa wak berleha-leha dah. Tak bisa menurut berkata awak saja. Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan negeri akhirat dan jangan melupakan bahagian kenikmatan hidup di dunia. Kebahagiaan negeri akhirat wak cari, kebahagiaan kenikmatan hidup di dunia nikmatilah. Tapi Bapak Ibu, keduanya wak jalankan, wak lakukan, wak perbuat memenuhi berbagai macam rintangan, tantangan, halangan. Kita akan diuji dengan berbagai macam. Itu makanya istilah judul yang kita berikan, hidup penuh dengan berbagai macam ujian. Lanjutan ayat kita baca masih dalam surah Al-Mu'minun ka. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Maka apakah kamu mengira kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud? Wa annakum ilaina la turja'un. Atau apakah kamu mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Bapak Ibu, rupanya Allah menciptakan kita kan ada tujuan, ada maksud. Kita baca dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Tapi pengabdian yang kita lakukan, penghamban diri yang kita perbuat, berbagai macam rintangan, halangan, ujian yang wak tampuah. Ndak jalan mulus adonya apa buik dah. Semuanya akan kita diuji. Makanya bak ibarat kecek orang gaik kita tadanga dewa, semakin tinggi kayu dirimbo, semakin kancang angin mahoya. Semakin hebat keimanan kita, semakin hebat pula ujian yang datang pada kita. Allah nyatukan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua juga. Ahasiban nasu ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan saja berkata kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sebelum mereka diuji oleh Allah. Ibarat anak sekolah Bapak Ibu. Anak sekolah, dek inyo sekolah ada ujian. Kalau nak sekolah tak ada ujian dah. Dek awak duit kita akan menempuh ujian. Kalau tak namuh menerima ujian tak usah duit. Ujian berbagai macam bentuknya. Ada bentuknya berupa kekurangan, musibah, bencana. Ada bentuknya berupa kesenangan, kenikmatan, rezeki yang melimpah, kehidupan yang baik. Kebanyakan kita Bapak Ibu, awak menyangka kalau kita dapat musibah, dapat bencana, dikurangi nikmat, keluar kata-kata di muncul awak, ambo sedang diuji bana oleh Allah. Batu payah bana usaha kini. Tapi adakah orang mengecek tadanga dewa di saat ekonominya sedang naik? Biasa toko cek kinilah 5, dan biasa to cek kinilah 7 umpamanya. Dia ambo sedang diuji bana oleh Allah. Batu batambah taruh saki ambo. Ada orang model tu. Tak. Dan banyak orang mendengar ketika dapat kekurangan nyo menyangkut dapat musibah, tapi di saat kelebihan nyo tak menyangkut itu merupakan ujian dari Allah. Padahal Allah sudah sampaikan dalam surat Al-Ma'arij. Firman Allah dalam ayat tersebut, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu bersifat suka mengeluh, dijadikan dalam keadaan suka mengeluh. Iza masahu saru jazu'a, apabila mereka diberikan bencana, dikurangi nikmat, diberikan malapetaka, diberikan bentuk kekurangan, nyo meronta-ronta. Wa iza masaul khairu manu'a, tetapi apabila mereka diberikan nikmat yang banyak, rezeki yang melimpah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mungkin bahagia menurut mereka, tapi mereka sombong. Kata Allah, illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang salatnya berketetapan. Dan orang-orang yang punya keyakinan dalam hartanya ada hak-hak tertentu.
bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta-minta. Di solatnya dirikan dari haratonya namun mengeluarkan sebagian. Orang yang demikian tidak akan suka mengeluh dah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada kita berbagai macam bentuknya. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah yang sering wak dengar ketika acara takziah, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sesuatu. Sesuatu ujian yang Allah beri. Kalau dalam ayat ke-5 bentuk ujian Allah sampaikan pada kita, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. 5 bentuknya. Rasa takut ujian, rasa lapar ujian, kekurangan harta ujian, kekurangan jiwa meninggal ujian, kekurangan buah-buahan ujian sadonya. Rasa takwi baam ko ndak pai ke masaji takwi wak ko karena corona beko. Takwi ko ujian. Padahal Allah sudah sampaikan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Allah sampaikan, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku pun juga akan ingat kepadamu. Berarti kalau kita lupa kepada Allah, Allah lebih melupakan kita. Rasa takwi, rasa lapar aku bukan nak niat makan saja. Rasa lapar aku artinya bentuk kekurangan, ndak pernah cukup dah. Dapat cik kau dapat 2 ndaknya, dapat 2 kau dapat 3 ndaknya. Kurang harato kau ditanya, bau sau kini payah, payah saya. Padahal rezeki tetap Allah beri. Allah lah ingatkan, kata Allah dalam surah Ibrahim, wa iz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan. Apa yang nyogiah maklumat di Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau sekiranya kamu mensyukuri nikmatku, nikmat itu akan aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau sekiranya kamu kufur, azabku pedih. Ndak dulu Allah sampaikan, ndak nama bersyukur ndak kadena giar-giar sakit, ndak demikian kecil Allah dah. Yang ndak nama bersyukur azabku pedih. Bisa jadi nikmatnya dia akan di Allah kainya banyak, tapi bertambah banyak nikmatnya bertambah susah kehidupannya. Bapak Ibu rahmati Allah, hati-hati kita dalam kehidupan. Baam kau serupa itu, awak pasti akan mengalami berbagai macam bentuk ujian. Kadangkala mungkin sama aja orang, kadangkala mungkin beda. Bagaimana kita menghadapi ujian? Dalam menghadapi ujian ku ada beberapa sikap kita manusia. Ada yang lulus dengan keburukan, kekurangan, tidak lulus dengan kebaikan, dengan bentuk nikmat. Ada yang lulus dengan bentuk nikmat, tidak lulus dengan keburukan musibah. Ada yang lulus kedua-duanya, ada yang tidak lulus kedua-duanya. Makanya kita tidak nyoba lulus kedua-duanya. Dengan musibah, dengan kekurangan, lulus menghadapi. Dengan bentuk nikmat, lulus menghadapi. Sehingga sebagaimana Allah sampaikan tadi, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Dapat musibah, awak bersabar. Dapat nikmat, awak bersyukur. Sehingga kita tidak pernah jauh daripada Allah. Itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.